ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya minta tolong untuk ayo lagi dimamin. Oke, untuk hari ini saya absen dulu. Aliatul, Anis Dewi, Debbie Kusuma, kemana Pandi? Ijin, Indra Bayu, Michael Muhammad Taufik, Risma, Salsa, Sivana, izin pulang. Vina, warga. Ya pokoknya karena situasi dan kondisinya lagi tidak enak, tidak memungkinkan, jadi dijaga dulu kesehatannya, karena di pondok kan kita memang cuma makanya 2 kali ya? Ya. 2 kali. Karena pagi nggak sarapan, jadi ya dijaga kesehatan. Oke, karena kita sudah absen. Iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. 4.2 menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dalam era globalisasi dalam dampaknya bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Ya, jadi kompetensi dasar media lain. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Globalisasi, pinter sekali. Jadi karena kemarin kita udah belajar tentang globalisasi, ini ya materi sebelumnya ya. Nah, sebelumnya globalisasi, pengertian globalisasi dan karakteristik globalisasi. Mungkin ada yang masih ingat tentang pengertian globalisasi? Ruang lingkup dunia. Ada yang lain, Kevin? Apa, Pin? Ayo, yang kamu ingat? Ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ya, betul. Jadi itu adalah pengertian global. Milihkan video yang paling tidak membosankan untuk kalian. Tapi nanti, ya nggak tahu ya. Ya, semoga saja. Dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gak bisa dipungkiri bahwa saat ini banget untuk membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan sudah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini. Ada video ngadu. Di banyak bidang, perkembangannya juga semakin pesat loh. Beberapa bidang yang perkembangan teknologinya semakin pesat, antara lain adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Dunia informasi dan komunikasi, siapa sih orang yang bisa lepas dari ketergantungan pada terdapat aplikasi belajar online yang bisa menyediakan berbagai materi pelajaran sekolah dalam bentuk video pembelajaran. Aplikasi tersebut diharapkan bisa membantu mencerdaskan anak bangsa. Kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat pastinya. Kelompoknya mana? Oke, sudah selesai ya ini kelompoknya, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini nanti nggak ada yang dibully kan? Enggak ya? Enggak, jangan ya. Nanti semisal ada yang mau dibully, bilang dari sekarang tak pindah ya Bicai. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo. Kelompok 4. Michael. Sini Michael. Kelompok 5. Yang ini, lembar kerja peserta didik berisi tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ya. Sudah? Kemudian untuk yang kedua, tapi nggak apa-apa. Di LKPD kalian sudah dijelaskan gimana cara pengerjaannya. Bisa dilihat di bagian atas.
Oke. Kemudian untuk kelompok 1 sudah ada tulisannya di sini. Kelompok 1 tugasnya ngapain? Jadi nanti kan tadi sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 itu tugasnya adalah dampak positif dan dampak negatif bidang pendidikan. Kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Tugasnya apa, Ril? Ekonomi. Kelompok 3, dampak positif negatif bidang apa? Sosial budaya. Kelompok 4, bidang politik. Oke, Mas kita nggak apa makan barunya juga. Hak asasi manusia semakin diakui. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dari Pendidikan. Di sini kita akan menjelaskan dampak iptek dalam bidang pendidikan. Untuk dalam pengaruh positif, memudahkan guru dan murid yang terkendala pembelajaran jarak jauh. Munculnya media massa daring seperti media elektronik untuk akses sumber ilmu pendidikan. Memudahkan siswa dan guru mengenai metode pembelajaran saat mengajar. Kemudahan mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat, dan adanya media audio visual yang interaktif pada saat pembelajaran. Dampak negatif. Mahasiswa atau siswi akan terbiasa dengan budaya yang instan, dan mereka sibuk dengan smartphone dan kurangnya interaksi sosial, interaksi terhadap sosial. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan dampak bidang ekonomi yang akan dibacakan oleh teman saya. 2. Nilai ekspor yang meningkat. 3. Meningkatnya kesejahteraan pekerja. Dan 4. Munculnya bisnis e-commerce. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan dampak iptek di bidang sosial budaya. Pengaruh positif pada bidang sosial budaya. 1. Cara berkomunikasi. Meningkatnya kualitas masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan hak secara langsung, mendukung perwujudan KKM, dan hak asasi manusia semakin diakui keberadaannya. Dan dampak negatif. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dampak iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif. 1. Semakin meningkatnya teknologi. ya, Lebih menarik luar negeri kan? Lebih murah juga. betul, cenderung lebih mahal. Kalau masalah bagus sama jelek bersaing ya sebenarnya. Tapi murahnya orang-orang yang pengen cari apa, misal beli sendal aja. Beli sendal di gunanya tetanggamu ada, tapi kamu lepas dari globalisasi dan perkembangan iptek. Jadi kalian bisa dengan jari-jari kalian aja, kalian nggak perlu kemana-mana, kalian bisa belanja sesuka hati. Ayo. Kesimpulan hari ini, kita dapat mengetahui berbagai dampak positif dan negatif dari
kemajuan iptek serta mengambil dampak sisi positifnya dari perkembangan iptek. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk warga. Ya, ajar. Sudah ya, dikumpulkan. Kita akhiri dulu, kita berdoa ya, Zaki doa dulu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin.